Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kisru terkait ijazah Bapak Joko Widodo semakin kesini semakin melebar dan bahkan semakin berlarut-larut. Sebenarnya kita sudah bosan membahas terkait tentang polemik ijazah Bapak Joko Widodo karena sudah terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Seperti yang diungkapkan oleh Bung Betor Suryadi yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini ada fakta yang sangat mengejutkan. Dari lawan politik Pak Jokowi ketika menjadi calon wali kota Solo dan juga pada saat itu beliau sebagai dosen di UGM. Akan tetapi beliau menganggap bahwa visi dan misi yang kemudian diterapkan oleh Bapak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo itu membuat kompetitor tersebut ataupun lawan politik Pak Jokowi merasa senang dan juga merasa bangga. Andaikan misalnya ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah palsu, pasti isu ini ataupun polemik ini sudah dimanfaatkan oleh lawan politik Pak Jokowi ketika dia menjadi calon wali kota Solo. Jadi kita berharap bahwa pihak Polda agar secepatnya mengamankan oknum-oknum yang selama ini sibuk menyerang Bapak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu, karena ini menjadi virus tersendiri bagi masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap para sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya, atau di pamfletnya, dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan doktoratus, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM, dapat insinyur, di wisuda, melakukan KKN, tapi kok ditampilkannya doktoratus? Atau 5 tahun kuliah di Jogja, berhasil di wisuda, lulus menjadi Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Saya Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik, dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi, Pak Rudi menang, kita rangkul langsung, kita ucapan selamat. Ya. 5 tahun berikutnya, periode kedua, Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak, kayak gitu. Saya tidak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah, pada saat beliau jadi gubernur kan AD2 kosong. AD1 naik jadi AD2 naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, mau ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget. Dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi, maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo loh. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti ganti balik ke Bupati, akhirnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Gimana nih Pak Andi Amran? Ya. Tolong dong bayar ganti rugi. Bagaimana janji-janjinya dulu? Jangan membuat susah rakyat. Tolong diganti rugi. Nah, ini ada surat yang 1000 unit nih, ngeri nih. Kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Udah ya, terbaca ya. Hingga hari ini belum ada kepastian pembelian atas permintaan Bapak Presiden yang disampaikan pada saat kunjungan kerja ke pabrik kami tanggal 6 Maret 2015. Bapak Presiden meminta secara langsung di hadapan Menteri Pertahanan agar produk kami dibeli sebanyak 1000 unit. Dan waktu itu kami akan dihubungi oleh staf Bapak Menteri Pertanian, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kalau 9 Juni 2015, sekarang 2025, 10 tahun. Ya kan? 10 tahun udah lewat. Kami sudah
sudah. Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta mendadak mengejutkan dengan hadirnya 3 saksi baru. Surojo, Sigit Haryanto, dan Agung muncul tiba-tiba sebagai alumni SMA 6 dan teman seangkatan Jokowi. Surojo bahkan mengaku sebagai teman sebangku Jokowi saat duduk di bangku SMA 6 Solo angkatan pertama. Kehadiran mereka membuat tim tipu UGM, tolak ijazah palsu usaha gak punya malu, tanpa kebingungan. Pihak tipu UGM tak menyangka akan ada alumni SMA 6 Solo yang membela langsung Presiden Jokowi. Ketiganya hadir di sidang sebagai pihak tergugat intervensi dan menunjuk pengacara Theo Wahyu resmi. Majelis hakim menerima dokumen mereka dan akan memutuskan keabsahannya untuk dilibatkan sidang lanjutan. Theo Wahyu menilai kasus ini menyangkut bukan hanya Jokowi, tapi seluruh alumni SMA 6 tahun itu. Ia bahkan menunjukkan ijazah asli SMA 6 Solo milik alumni lain sebagai bentuk pembuktian publik langsung. Iya, ini memang hebat lah kalau Bung Roy Suryo ini gitu kan. Bagaimana caranya mengkait-kaitkan semua jadi bias ataupun ya di salah satu sisi terbukti bahwa itu ada pembohongan publik misalnya. Kita lihat aja berkunjung KKN. Tapi tadi Bang Andi, kalau tadi misalnya pihak aparat atau pihak-pihak terkait ingin meminta keterangan Widodo, Bang Andi bisa memberikan nomor telepon atau seperti apa? Kalau itu diminta oleh pihak aparat hukum, kita sebagai warga negara kan kita harus membantu. Terima kasih Bang Andi. Saya tidak akan bisa memberikan ya yang namanya nomor HP itu tanpa izin yang bersangkutan. Kan begitu. Kan? Ya. Jadi harus begitu gitu, Bung Roy. Setuju, kita sebantu lah Bang Andi. Oke. Ya kan? Baik. Jadi intinya beginilah Bang Ahmad Juno ya. Apa yang dikatakan Betor itu ya saya katakan ini adalah pansos lah. Ya tidak dibuktikan. Bang, kalau mau juga silakan aja undang juga Mas Pras. Kita bantu semua. Oke. Bang Andi, tapi satu lagi, kalau pasar Pramuka sengaja dibakar di 2014 ya, because of that sertifikat ijazah gimana Bang Andi? Aduh, Mas Juno, itu pikiran-pikiran anak TK kalau begitu kan dikaitkan seperti itu, gitu loh. Ini luar biasa ya, Mas Juno. Coba ya kita bicara tentang Raja Ampat. Apa isinya, ya kan? Punya kapal tanker, wah. Kalau itu enggak lah. Ya, satu, tunggu dulu, kita kan pengen ngomong nih, tunggu dulu, sabar dulu. Panjang Mas, ya. Kedua, ya, juga dikaitkan dengan Bobby, ya dengan kata saya Dido ya jadi makelar apa segala gitu. Itu kan omong-omong semua, tidak bisa dibuktikan secara data, apalagi dikatakan ya itu ada pejabat tinggi luar biasa. Pokoknya itu semua yang berkaitan dengan Jokowi itu sangat seksi Mas. Baik. Dicarilah semua celah-celah Bang Roy untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Bang Roy. Ujung-ujungnya Mas Juno. Ujung-ujungnya. Terima kasih. Kalau pemerintah Prabowo dan Mas Gibran. Bang Roy. Enggak hubungannya. Prabowo kita dukung. Pak Prabowo kita dukung. FPNI kita dukung benar Prabowo, tapi juga belum tentu kita dukung ya karena kita semua mencari. Jangan ada persepsi publik yang negatif. Oh ternyata ijazah ini adalah belakangnya adalah PDP. Jangan sampai begitu persepsi negatifnya dari masyarakat nanti bisa timbul gitu loh. Makanya saya bilang kita oknum yang kita sebut namanya Betor Suryadi, ya. Itu yang kita mesti lakukan gitu loh. Jadi PDIP harus hati-hati juga Bang Andi ya, dengan kata nanti bisa blunder seperti itu Bang Andi. Betul sekali, bisa blunder itu. Bang Roy, satu mungkin ya, sedikit ya Bang Roy. Dengan segala hal yang kita setuju. Ya, silakan. Saya ini sahabat Bang Andi, ketemu dengan Bang Andi ya. Bang Andi, yuk kita dukung orang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau tidak tadi kreditor itu hanya di omon-omon. Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih Bapak, kalau Bapak nggak mau kan nggak bisa. Kan gitu, itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Kalau 80 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi, Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana.
Ini skripsi, entar kakak, entar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya. Kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon, nyari-nyari sana-sini, sana. Orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon. Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana, ya itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan, karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka? Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini, hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah ada kan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Anggaran panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Tapi ini kok orang pada gampang banget ya. Saya pakar. Pakar apa sih arti pakar itu? Lu ngerti ya konstruksi hukum tata negara? Yang namanya orang pakar, orang ahli itu punya linearitas. Bukan saja linearitas, tetapi ada uji kompetensi. Diujikannya. Ini misalnya pakar telematika. Roy Panji ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Nah, lu sekarang linear nggak pendidikan lu dengan kepakaran lu itu? Pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi, dia hanya mengaku-ngaku. Artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Roy panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Jadi bagaimana mau membenahi bangsa sementara mentalnya aja bobrok. Roy Suryo ini mentalnya bobrok tuh. Bagaimana mau mengkritisi bangsa sehingga menjadikan bangsa ini jadi bangsa madani, sementara dia aja mentalnya kerupuk, mental bobrok. Mengaku pakar, tapi pakar apa? Itu ijazahnya pun harus diuji ke autentikannya. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh. Jadi masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah. Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan
disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak wali kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari kota yang lama dan saya pakai. Dan ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi, kan nggak apa-apa. Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai saya nggak pernah menghambat. Boleh jadi yang dihina, kata Allah, lebih baik daripada yang menghina. Orang itu jamaah, kalau dia menghina, dia sudah hina duluan karena sebab dia menghina. Dan dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Karena orang-orang yang mulia tidak sampai lisannya bisa menghina orang lain. Orang mulia tuh nggak punya waktu untuk menghina orang lain. Orang mulia tuh menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, ada maslahatnya untuk umat. Itu yang difikirkan orang-orang yang mulia begitu. Sahabat-sahabat sekalian, pasti menyimak bagaimana video yang saya tayangkan barusan, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi gerombolan pemburu ijazah Bapak Jokowi untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Karena jelas-jelas lawan politik dari Bapak Joko Widodo yang juga notabene pada saat itu sebagai dosen di UGM justru mengakui dan bahkan mengapresiasi visi dan misi yang kemudian dilaksanakan oleh Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, dan juga bagaimana senyum yang diperlihatkan, senyum panik, senyum ketakutan yang diperlihatkan Roy Suryo ketika berdebat dengan Bung Andi Naswan. Ini memperlihatkan bahwa Roy Suryo ini memang sangat ketakutan, lalu kemudian lagi-lagi mau bercerita soal moral, padahal dia sendiri ini dianggap bahwa tidak bermoral. Bagaimana kemudian dia dikatakan sebagai orang yang bermoral, sedangkan urusan panci saja yang ibu-ibu ini sudah malas membahasnya, tapi Roy Suryo masih membawa panci yang dari rumah dinas itu pulang ke rumahnya. Ini kan tidak masuk akal. Lalu kemudian mau bercerita soal moral. Ini aneh, bin ajaib. Dan di video akhir bagaimana kemudian kita melihat ternyata Pak Jokowi selama menjadi wali kota Solo itu tidak menerima gajinya, dan bahkan sopir dari Pak Jokowi ini sempat diolok-olok oleh sopir-sopir dari wali kota lain atau bupati lain karena mobil yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo itu sudah tidak layak untuk digunakan, dan bahkan Pak Jokowi mengungkapkan bahwa pernah suatu waktu mobil itu mogok dan Pak Jokowi tetap menggunakan mobil dinas tersebut. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.